Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Rati, kembali untuk berbagi pesan general, oke? Di bawah santai aja, ini hanya prediksi, oke? So, take it easy, oke? Buat kalian yang juga berminat untuk konsultasi personal tarot reading, bisa hubungi Instagramnya aku. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? So, sistem aku lebih kepada konsultasi. Oke, sebentar. Coba. Oke, so let's have a look, dear. Apa mungkin pesannya mungkin ada clue, mungkin ada clarity atau anything. Oke, so let me shuffle the cards and let's get started. Oke. Oke, di sini aku dapat the Seven of Wands. Oke, mungkin seseorang saat ini tengah menjaga jarak denganmu, ya, atau mungkin dia mencoba menghindar, mungkin dia kayak, karena aku dapat kata-kata avoiding conversation, ya, boundaries, still angry. I don't know, mungkin ada kesalahpahaman, atau mungkin sebenarnya masalah itu dalam diri dia sendiri, bukan di kamunya. Tapi aku lihat di sana kayak seseorang defensifnya tuh luar biasa di situ, oke? Like dia menjaga jarak, dia membangun tembok untuk kayak mungkin bener-bener menghindari kamu, menjauh ya, mungkin cuekin kamu, ignore, atau mungkin ghosting, anything di sana. Tapi aku lihat ini energi seseorang yang sekarang itu kayak lagi pasang tameng di sini, pasang shield, perlindungan untuk diri dia sendiri tanpa dia tahu, mungkin itu nantinya akan melukai dia sendiri karena mungkin dia di sana kayak tidak ingin terbuka, mungkin dia tidak ingin terlalu terikat komitmen, mungkin di sini ego dan angkuhnya, mungkin dia belum siap akan beberapa hal, atau mungkin dia suka sama kamu tapi dia merasa kayak ada something di situ, jadi dia merasa kayak dia menghilang, atau mungkin dia dihadapkan pada dua pilihan, mungkin ada opsi lain, mungkin ada kehadiran orang ketiga, pihak ketiga, atau anything this animal love dear. Oke, tapi aku lihat mungkin kamu dan seseorang saat ini sedang tidak baik-baik aja, mungkin kamu dan seseorang saat ini situasinya sedang kayak diam-diaman gitu, oke? Kayak hening, kayak no kontak, situasi yang kamu dan dia emang bener-bener tidak ada komunikasi sama sekali di sana. Oke, sebenarnya persoalannya bukan di kamu, tapi aku lebih melihat kepada dia sendiri yang mungkin entah mungkin dia belum bisa untuk meregulasi emosinya untuk mencerna situasi, atau mungkin memang dia ada trauma issue, atau mungkin ada hal-hal yang men-trigger, atau mungkin dia ada luka inner child, atau mungkin ada situasi di masa lalu yang kadang ngebuat dia like apa ya, kayak perlawanannya tuh denialnya tuh luar biasa gitu deh. Look at this, the Five of Cup, oke? Ini aneh kalau kalian lihat das aneh. Oke, dia memasang tongkat kayak no. Oke, tapi di sini tongkat ini kayak dia pegang dan kayak dia akhirnya kayak sakit-sakit sendiri, kayak capek-capek sendiri. Kayak mungkin dia merenung dan energi the Five of Cup mengindikasikan kesedihan, mengindikasikan kehilangan, mengindikasikan penyesalan. Ya kayak mungkin dia nggak tahu harus apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat. Apakah akan begini terus, apakah akan mempertahankan egonya, apakah apakah A, apakah B di situ. Jadi yang jelas kayak seseorang sekarang sedang pusing, mungkin migrain, yang mungkin dia mikirin kamu pada saat kamu buka video ini, mungkin kita membuka energi dia, kayak kita channeling dia di situ. Ya aku lihat seseorang ada perasaan tidak tenang di sana dia. Oke. Hey, let's see again. Mungkin even kamu ada anak sama dia, mungkin seseorang bisa single mom, single dad, ya, atau mungkin bisa single, atau apapun situasinya di situ. Tapi kalau aku lihat di sini, like seseorang terlihat sedih, seseorang mungkin terlihat galau, seseorang mungkin terlihat dilema, ya harusnya ya tiap orang punya ego masing-masing sih. Oke, the Five of Swords, look at this. Oke, energi the Five of Swords mengindikasikan energi apa ya, kalau aku bilang mungkin di sini ada kebohongan, again mungkin ada gangguan pihak ketiga, mungkin again ada orang ketiga, atau mungkin dia seseorang yang
ada mungkin sisi manipulatif, toxic, narsisistik, abusive di sini. Ya, angels mungkin ada luka, ada pengkhianatan, seseorang mungkin nggak jujur, mungkin dari awal ya dia membuka opsi yang lain juga ya, atau mungkin ini seseorang yang sangat keras kepala, keras hati, mudah marah, temperamen, emosional, dominan di situ. Jadi like ya kayak just everything just fall apart di sana. Okay, especially aku dapat energi the five of cup, the five of sword, ya kayak dia udah punya satu pedang, dia masih pengen pedang yang lain. Dan kalau di Rider Wisdom itu ada satu orang yang di belakang dan dia nangis di situ. Jadi kalau aku bilang mungkin ini perasaan terdalam dia di situ. Mungkin dia terlihat oke, terlihat baik-baik aja, tapi mungkin dia menangis merindukan kamu, dia menyesali keputusannya, dia menyesali egonya, dia menyesali semuanya di situ. Oke, something just oh my god. Oke, kemudian di sana aku dapat the chariot. Oke, so again mungkin memang ada jarak di antara kalian. Oke. Aku keinget lagunya Stinky, like mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Oke, something antara kita, jarak di sana. Mungkin ada jarak fisik maupun emosional, especially mungkin kamu dan dia ada hubungan LDR, mungkin beda kota, beda negara, beda benua, take what is net di sana, karena aku dapat the chariot. Tapi dia juga bisa mengindikasikan energi yin and yang, black and white couple, mungkin ada perbedaan ras, kultur, dan budaya, atau mungkin seseorang dengan angkuh ya, karena aku dapat prideful di sana, kayak angkuh, arogan yang luar biasa di situ. Kayak dia merasa dirinya selalu benar, dia merasa dirinya selalu ya oke di situ, tapi tanpa dia sadari sekarang dia kesepian. The Five of Cup mengindikasikan kesepian, kehilangan di situ. Ada ya, it's not easy my love either. Oke, again the moon, kayak dia berkutat dengan emosi dia sendiri. Oke, kayak aduh seperti apa ya, walaupun secara Seven of Wands ini sangat bertentangan ya, karena the moon kan di sini kayak terlihat ya dia nggak baik-baik aja, dia kesepian, dia galau, tapi the Seven of Wands di sini kayak enggak kok, aku oke. Enggak kok, kayak denialnya tuh keras, kayak luar biasa di situ, kayak besar di situ. So especially di sini mungkin kamu dan dia ada perbedaan zona waktu, karena di Five of Cup dan Seven of Wands terlihat terang di sini, mungkin like some kind of malam di sini, okay? Terang and gelap ya, atau mungkin seseorang sekarang lagi again mungkin mencerna situasi, mencerna masalah, dia kayak berpikir kembali, mungkin introspeksi diri, mungkin dia aduh dia berpikir di situ, oke, mulai mempertimbangkan ya, seperti itu. Oke, especially mungkin seseorang di sana Pisces, mungkin seseorang Cancer, karena aku dapat kayak banyak banget emosional di sana, ada feeling di sana. Mungkin dia punya perasaan yang dalam, jauh mungkin yang dia pikir itu dia apa ya, karena kadang ada seseorang merasakan perasaan tapi dia denial ya, dia merasa dia nggak merasakan itu, kayak dia mungkin menutupi dengan ego, keras hati, angkuh, arogannya, kayak dia apa ya, atau mungkin dia membentuk diri karakternya seperti itu, atau memang karakternya seperti itu, atau memang sosial membentuk dia seperti itu. Oke, something like that. Jadi kayak dia berusaha terlihat kuat, tapi deep inside kayak dia merindukan kamu, dia kesepian, dia kehilangan, kayak dia mencari, aslinya dia membutuhkan kamu, aslinya dia mencari kamu selama ini, tapi dia berpura-pura dengan, oh dia baik-baik aja, mungkin dia fokus untuk kehidupannya, dia kerja, di apa misalnya, kegiatan, aktivitas, tapi pergulatan batin di sana. Oke, ada yang tidak menentu di situ. Dan especially ya, look at this, my love, their energy, the Seven of Swords. Yes, ini seseorang yang deceitful. Mungkin dia ada pernah membohongi kamu, menipu kamu, tidak jujur. Again, energi pengkhianatannya sangat-sangat besar di sana. Dan sekarang dia mungkin kena karmanya, atau dia merasakan situasinya sekarang. Oke, like this is not easy, ini tidak mudah. Oke, so especially jarak di antara kalian tuh makin ngebuat dia apa ya, semakin kamu tidak hadir dalam hidupnya, keabsenan itu ngebuat dia berpikir kembali, ngebuat dia merindukan kamu. Okay? So again, there's something about kids. Again, mungkin kamu ada anak sama dia, atau ada ya, karena aku dapat kayak baby di sini, kayak toddler, anak-anak, kids.
Oke, let's see. Oke, di sana aku dapat sexuality ya. Again, ini mungkin seseorang yang apa ya, dia entah mungkin dia tidak bisa komit, ya mungkin dia seseorang yang tidak loyal atau mungkin seseorang yang just free gitu loh, kayak bebas semuanya dia di situ, something like that. Oke, water sign again, like a lot of water sign di sana karena aku dapat Pisces, Cancer, Scorpio. Pisces, Cancer. Ya, mungkin juga seseorang agak Capricorn, mungkin seseorang fixed sign, Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio. Kayak kemudian di sana aku dapat spa, ya mungkin dia memperhatikan kamu dari jauh, atau mungkin di sini kayak dia stalking kamu, dia actually kayak, walaupun mungkin dia sebenarnya terlihat gak membutuhkan kamu, tapi dia masih mencari tahu soal kamu. Ya, dia merindukan momen dengan kamu di sini, karena aku dapat double sexuality and sexual di sana. Oke, dia kayak merindukan momen-momen itu dengan kamu, ya, merindukan semuanya dengan kamu. Ya, again, be careful of someone sneaky, tricky, manipulatif. Ya, again, oh my god. Oke, ini kayak ceritanya Pinocchio ya. Kalau dia bohong, hidungnya makin panjang ya. Tapi mungkin dia kayak berharap ada momen dia bisa kembali dengan kamu, atau dia memanifestasikan kamu di sini. Seseorang memanifestasikan kamu kembali ya. Tapi ikuti intuisi kamu, karena di sini ada tulisan look at this, okay? The red flags you ignore now will come back to bite later. Jadi red flags, tanda-tanda ya, tanda-tanda yang buruk di sini, atau red flags yang kamu cuekin, yang kamu tidak pedulikan, yang kamu kayak denial, kayak ya udahlah bodo amat, atau mungkin kayak berpura-pura untuk baik-baik aja, itu ke depan akan melukai kamu balik di sini. Jadi sangat berhati-hati. Apalagi kalau kamu dealing dengan seseorang yang mungkin cuma manfaatin kamu, misalnya dari segi emosional, dari segi mental, segi physical, segi finansial, seksual di sana, okay? Like dia datang kalau dia lagi butuh, mungkin dia butuh terhubung finansial, mungkin terhubung emosional, mungkin terhubung seksual misalnya ya, dan kamu berhak untuk bahagia, okay? But aku lihat di sini mungkin seseorang apa ya, merasakan kesepian yang mendalam, okay? Mungkin gak ada kamu, terlepas dari apapun, okay? Ya, again, like mungkin seseorang ini kayak energi the five of cup, the hold di sini, okay? Jadi mungkin dia ada something problem. Mungkin dia nggak bisa tidur, kayak mungkin tidurnya nggak nyenyak, biasanya mungkin dia mengalami mimpi buruk, pokoknya seseorang tidak tenang biasanya. Seseorang merasakan kegalauan yang luar biasa, ya, dan di sini mungkin pesan dari semesta adalah buka hati untuk membuka awal baru, atau dia ingin kamu memberikan kesempatan dan membuka hati kamu lagi untuk dia di situ, oke? Ya, tapi di sini mungkin dari intuisi, kemudian dari apa ya, apa sih namanya, your angel, atau mungkin apa ya, bisa kayak mungkin semacam energi spirit ya, mungkin leluhur kamu atau apa, mungkin memperingatkan, oke, so be careful, apalagi kalau kamu dealing dengan seseorang yang sangat-sangat manipulatif, oke? Ya, again, someone is expecting. Mungkin again kamu ada baby sama dia, atau hati-hati dear, kalau dia datang lagi untuk terhubung seksual and sexual, mungkin kamu bisa pregnant, mungkin kamu bisa apa ya, ada kehamilan di situ. Jadi take care of you, jaga diri kamu kalau kamu tidak menginginkan kehamilan, atau mungkin kamu tidak siap, atau mungkin pada saat dulu kamu ada anak sama dia, and then dia kayak lari dari tanggung jawab, something like that. Aku lihat, ya mungkin dia menyadari, mungkin dia merindukan kamu dan anak kamu, ini hanya untuk situasi yang spesifik aja ya, nggak semuanya. Tapi kalau mungkin kamu merasakan sama, ya mungkin pesannya buat kamu. Kalau enggak, it's okay, take it easy aja kan, oke? Karena kan energi apa ya, banyak orang di sana. Oke, Mercury retrograde, especially nanti di bulan Juli kalau nggak salah, mulai tanggal 7 apa tanggal 8 ada Mercury retrograde ya. Dia akan berkomunikasi kembali. Again, look at this, communicate. Ya, seseorang akan berkomunikasi, mungkin seseorang berusaha untuk berdamai, seseorang berusaha untuk memperbaiki, seseorang menginginkan kamu di sana, tapi pikirkan kembali, oke? Pikirkan kembali, kamu udah healing, kamu udah bantu diri kamu lebih baik. Jadi kalau memang kamu sudah memproses diri kamu lebih baik, kenapa kamu harus mengulang situasi yang sama, and then kamu mengulang lagi tahun-tahun yang sama, yang
capek lagi gitu loh. Kayak kamu berhak untuk bahagia dan membuka hati, membuka awal baru. Atau mungkin pregnancy terhubung dengan rezeki, jadi mungkin juga ada rezeki tak terduga ke depan buat kamu. So fokuskan di kehidupan kamu. Aku lihat tapi seseorang akan membuka komunikasi, seseorang apa ya, kayak mungkin datang lagi di sini, ikuti intuisi kamu. Jadi mungkin video ini adalah konfirmasi dari intuisi kamu. Oke, seseorang akan datang sesuai dengan apa yang intuisi kamu bilang di sana. Ya, intuisi kamu bilang, ya intuisi kamu benar, dia datang lagi di sana. Dia berkomunikasi, dia akhirnya membuka percakapan itu, tapi niat yang sebenarnya adalah, oke, dia memang mau kembali, tapi ya karakter, kepribadian, mungkin situasi yang kamu sudah alami dan red flag-nya banyak, please jangan balikan. Take care of you di situ. Oke, don't forget me. Ya, mungkin dia tidak ingin kamu melupakan dia. So, please jaga diri kamu, hati-hati di sini. Karena aku lihat mungkin dia akan datang lagi untuk menarik simpatinya kamu, memanipulasi kamu lagi. Mungkin dia seperti, ya mungkin memang dia kehilangan. Tapi kali ini kayak dia, ya aku janji mungkin aku berubah. Aku nggak seperti dulu lagi. Aku kembali dengan versi terbaikku atau entah apalah yang ngebuat kamu mungkin kayak, bener nggak sih gitu loh. Oke? Okay? Again, something about dreams. Ya, I have been in my dreams lately. Mungkin dia hadir di mimpi kamu atau vice versa. Oke, pokoknya ikuti intuisi kamu, my lovely dear. Oke, some kind of intuition di sana. Ikuti. Tapi kalau dia memang banyak red flag-nya, so hati-hati di sana. Tadi ada perasaan, oke, please don't hate me. Oke, ada kata-kata don't forget me, love, and please don't hate me. Ya, jangan benci aku dan jangan lupakan aku di sana. Please, okay? Kemudian di sini ya kamu nggak salah, kesalahan ada di aku. Ya mungkin dia akan mengatakan ya aku tahu aku buruk, aku tahu aku bukan mungkin ayah yang baik, atau aku mungkin bukan orang tua yang baik, atau aku mungkin bukan pasangan yang baik dulu, aku tahu aku menyanyiakan kamu. Tapi the word aku nggak baca kebalik ya, dear, karena kan tiap tarot reader berbeda, ada yang baca kebalik, ada yang normal, ada yang ya ibaratnya mungkin aku yang nggak normal karena ada yang harusnya baca kebalik atau ada baca apa ya lurus di sini, reverse dan strike ya. Cuman kalau aku melihat di sini energi the word, nggak tahu, kayaknya hati-hati kalau kamu tidak mempertahankan atau tidak, kalau kamu memberi kesempatan, ya di sini kamu akan mengulang siklus yang sama. Jadi nggak kelar-kelar, kamu nggak akan bisa kelarkan situasinya di sini. Karena aku lihat kayak seseorang ingin berdamai dan ingin terkoneksi lagi dengan kamu di sana. Apakah kamu memikirkanku? Karena ya mungkin dia tidak bisa dapatkan seseorang seperti kamu yang support dia dari nol, yang temenin dia dari awal, yang selalu ada buat dia kalau ada masalah, kamu yang bantu dia, ya entah mungkin dukungan emosional maupun finansial, ya tapi malah dia ya mengkhianati kamu. So again, like it's not easy di situ. Mungkin dia ya mungkin dia juga ada perasaan kehilangan, tapi ada juga unsur pemanfaatan. Jadi sangat berhati-hati di sana ya. Apakah kamu merindukanku? Karena aku dapat kayak do you miss me? Do you think of me? Ya kayak apakah kamu juga rindu di situ? Kayak walaupun mungkin dulu aku belum siap untuk berkomitmen, aku terlalu kekanak-kanakan, aku belum siap untuk jadi ayah mungkin, something like that. Karena aku ngeliat kayak ada pregnancy and baby. Kalau nggak sesuai, skip aja situasinya. So nggak usah dibawa gimana-gimana. Ya mungkin dia datang untuk memintamu kembali. Ya di sana apakah kamu masih sayang? Apakah kamu masih memikirkanku? Apakah masih ada rindu itu? Apakah again like a lot of like, do you want me? Do you still miss me? Do you think of me? I wonder if you still love me. Okay, please don't forget me. Yeah, please don't hate me. Okay, stay with me. Just like me and me and me. Do you think of me? Okay. Ada me di situ, malah leader. I'm sorry for my mistake. Mungkin dia datang untuk meminta maaf. Ya, dia tahu dia salah dan give me a chance, please. Seseorang datang untuk meminta kesempatan. Ya aku coba untuk move on, tapi nggak bisa. Ya, coba untuk move on, coba untuk melupakan kamu, tapi nggak bisa. Di situ ya, seseorang sedang dalam perjalanan. Mungkin kamu akan dikontak lagi olehnya. Seseorang akan berkomunikasi di sini, kayak seseorang yes, dia memanifestasikan kamu kembali. Ya, seseorang mungkin ingin kamu buka hatinya untuk dia, atau mungkin pesan dari semesta, jangan apa ya, jangan bukan jangan sia-siakan sih, jangan
jangan ignore ya, jangan cuekin intuisi kamu. Jadi please intuisi kamu ya, seseorang, tapi aku lihat kayak seseorang bakal datang di sini. Oke, yes, intuisi kamu benar, dia kembali lagi, dia berkomunikasi dan dia ingin kamu kasih dia kesempatan untuk menerima kamu kembali. Tapi kuncinya ada di kamu, so yes, balik lagi ke kamu. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you. And have a nice day. Bye. Thank you, dear.